Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Salti dari program studi Teknik Budidaya Perikanan TBP kelas B di Politeknik Kelautan dan Perikanan Maluku Rintisan Sorong. Kali ini saya akan membahas tentang Indonesia sebagai poros maritim di dunia. Silakan menonton. Menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Negara kepulauan Indonesia terbesar di dunia yang memiliki poros untuk menjadi poros maritim. Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia. Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa poros maritim dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dari dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017. Terdapat dua dimensi utama untuk mewujudkan poros maritim dunia atau PMD, yaitu secara internal dan eksternal. Secara domestik, Indonesia ingin berdiri dengan kekuatan sendiri dan menjadi negara maritim yang tangguh tanpa tergantung dengan negara lain. Yang kedua, secara eksternal, Indonesia berkomitmen untuk menjadi negara yang mampu memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan di kawasan dunia dengan melihat kepentingan nasional. Posisi silang dan arsitektur geopolitik Indonesia. Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi yang strategi di kawasan Asia karena terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dikelilingi oleh Samudra Hindia di bagian selatan dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Menurut Irianto et al. 2015, secara keseluruhan Indonesia memiliki luas perairan seluas 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari 3,1 juta kilometer laut di laut teritorial dan 2,7 juta kilometer wilayah perairan di zona ekonomi eksklusif. Menurut Bater 2009 P28, Indonesia memiliki wilayah laut yang lebih luas karena mencakup lebih dari 50% wilayah perairan. Dengan wilayah laut sedemikian luas, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki wilayah Z terbesar ketiga di dunia. Menurut Hufford, Erdmann, dan Gunawan 2012, Indonesia dikenal memiliki ekosistem terumbu karang mencakup 18% terumbu karang di seluruh dunia yang terdiri lebih dari 70 jenis dan 500 spesies terumbu karang, 2.500 jenis ikan, 2.500 spesies krustasea, dan berbagai macam biota laut. Menurut Irianto et al. 2015, untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan di Indonesia, perairan Indonesia dibagi dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kesiapan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dalam melihat PMD, analisa konteks geografis sangat terkait dalam memberikan gambaran latar belakang para pemimpin negara Indonesia dalam menginformasikan kebijakan berdasarkan atas kondisi geografis. Bentuk geografis seperti gunung, pantai, lembah, dan gurun pasir membentuk karakteristik suatu negara. Jadi, di Indonesia, kenapa dijadikan sebagai poros maritim dunia? Karena Indonesia merupakan konteks geografis yang sangat bagus. Jadi konteks geografis ini dia membentuk karakteristik suatu negara. Contohnya di Indonesia seperti kita yang bisa dilihat pada slide ini. Kerajaan besar yaitu Majapahit, Sriwijaya, dan Demak memainkan peran penting untuk memperluas wilayah Nusantara dan membentuk hubungan perdagangan dengan negara lain melalui jalur laut. Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi negara maritim berdasarkan atas 3 pertimbangan, yaitu 1. Luas wilayah laut, kedua, panjang garis pantai, dan yang ketiga, sejarah maritim di masa lalu. Doktrin Indonesia sebagai negara maritim mendapatkan momentum kembali saat Presiden Jokowi mendeklarasikan Indonesia sebagai PMD. Peran diplomasi maritim dalam mendorong Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kebijakan kelautan yang telah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2017
telah menegaskan visi kelautan Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan salah satu misi yang diemban adalah terlaksananya diplomasi maritim. Sebagai pilar keempat agen pembangunan, diplomasi maritim secara prinsip mengharapkan semua mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Indonesia mengajak negara lain untuk mengelola dan menghilangkan sumber konflik dan masalah di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Diplomasi maritim merupakan pelaksanaan politik luar negeri yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kelautan guna memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan nasional dan hukum internasional. Program-program utama dalam melaksanakan strategi kebijakan diplomasi maritim sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan kepemimpinan di dalam berbagai kerjasama di bidang kelautan pada tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Yang kedua, peningkatan peran aktif dalam upaya menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia di bidang kelautan. Yang ketiga, kepemimpinan atau peran aktif dalam penyusunan berbagai norma internasional bidang kelautan. Yang keempat, percepatan perundingan penempatan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga. Yang kelima, percepatan submisi penempatan ekstensi landas kontinen sesuai dengan hukum internasional. Yang keenam, peningkatan penempatan warga negara Indonesia di alam berbagai organisasi internasional bidang kelautan. Dan yang terakhir, pembakuan nama pulau. Pemberantasan IUU fishing untuk mendukung poros maritim dunia. Secara umum, kebijakan kelautan Indonesia terdiri dari 5 kelompok, yaitu yang pertama, perbatasan maritim, ruang laut dan diplomasi maritim. Yang kedua, industri maritim dan konektivitas laut. Yang ketiga, jasa dan industri sumber daya laut dan pengelolaan lingkungan laut. Dan yang keempat ada pertahanan dan keamanan laut. Dan yang kelima ada budaya maritim. Kelompok 4 terdiri dari 3 program utama, yaitu pertahanan laut, keamanan laut, dan illegal unreported and unregulated fishing atau IUU fishing. Secara lebih detail, kelompok ini terdiri dari 7 program prioritas, yaitu yang pertama, pembangunan pertahanan dan keamanan laut yang tangguh. Yang kedua, pembangunan karakter bangsa yang berorientasi kelautan dalam upaya bela negara. Yang ketiga, peningkatan kemampuan dan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi serta luar wilayah yurisdiksi sesuai hukum internasional. Keempat, peningkatan peran aktif Indonesia dalam kerjasama pertahanan dan keamanan laut, baik di tingkat regional dan internasional. Yang kelima, penegakan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi. Yang keenam, optimalisasi sistem komando, kendali komunikasi, komputerisasi, intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Yang terakhir, pemberantasan kejahatan perikanan.